Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni mata kuliah analisa perancangan perusahaan terkait produk Essential Minimalist Weight. Oke, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisman Ilai Robi dengan anggota saya Didi Mufrodi, Alfian Zufar, Heri Aristama, Muhammad Rizkon Aizan, dan Jeffrey Karismana Putra. Oke, langsung saja. Latar belakang masalah, yakni terdapat 3 unsur di sini. Ada pandemi COVID-19, ada aktivitas berkurang, dan terciptanya sebuah produk. Nah, hal ini kami sebagai mahasiswa Unsera bahwasanya menciptakan sebuah produk yakni lebih melatar belakangi efek pandemi COVID-19. Insinyur Joko Widodo pada saat itu mengumumkan bahwasanya bangsa Indonesia pada saat itu terkena 2 orang COVID-19. Maka dari itu kami sebagai mahasiswa Unsera akan menciptakan sebuah inovasi produk yang dimana mahasiswa ataupun manusia SDM yang terdampak COVID-19 ini akan menjadi suatu keunggulan bagi produk kami. Dengan adanya inovasi tersebut, maka diharapkan manusia yang terdampak COVID-19 itu agar bisa melakukan aktivitas di rumah aja, agar lebih berperan penting dalam melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari agar lebih efisien dan efektif. Nah, dengan itu produk kami bisa berguna bagi orang yang terdampak COVID-19. Nah, kami menciptakan suatu perusahaan yang bernama adalah PT Kaizen Indonesia. PT Kaizen Indonesia ini adalah industri yang bergerak di industri manufaktur pada tempat tidur. Nah, sebenarnya efek pandemi COVID-19 di sini kurang lebih pada saat ini sudah 6 bulan terjadi dan hampir aktivitas manusia 55% pada saat ini beraktivitas pada di luar rumah, dan sisanya 45% di sini bekerja ataupun beraktivitas di rumah seperti di kasur dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu PT Kaizen Indonesia ini akan menjadikan ataupun akan membuat suatu produk yang dimana bisa tempat tidur ini bisa membuat nyaman bagi orang-orang yang memakainya. Nah, di sini terdapat visi misi PT Kaizen Indonesia. Visi yang pertama adalah untuk memberikan kenyamanan pada semua SDM sumber daya manusia yang memakai produk Kaizen. Misinya yang pertama adalah menempatkan kepuasan pelanggan sebagai komitmen dan prioritas utama. Yang kedua, menyediakan produk yang inovatif dengan harga terjangkau. Yang ketiga, menjadi pelopor terciptanya sebuah merek lokal yang dapat bersaing di kancah nasional. Ya, mungkin itu dari saya, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfian Zufar sebagai Departemen HR Personalia. Di sini bisa dilihat bagannya, yaitu Anis Iman Ilahi Robi sebagai Board of Director, M. Rizkon Aizan Departemen Operasional, dan Heri Aristama Departemen PPC, Didi Mufrodi sebagai Departemen Keuangan, Jeffrey Karismana Departemen Sales and Marketing. Sini adalah bagian-bagian dari pekerjaannya, yaitu Board of Director, pemimpin dari perusahaan ini. Departemen operasional yang mengoperasikan seluruh pekerjaan atau alat-alat yang dikerjakan. Departemen Production Planning and Control, Heri Aristama, yaitu merancang alat yang kita buat atau bahan-bahan yang kita bikin. Didi Mufrodi sebagai Departemen Keuangan yang mengatur keuangan dari perusahaan ini, entah itu pembelian barang, pembelian alat dan bahan, maupun keuangan dari gaji para karyawan. Saya sendiri HR Personalia, yaitu mengatur bagaimana pekerjaan karyawan yang ada di sini. Departemen Sales and Marketing, Jeffrey Karismana, yaitu sebagai sales atau menawarkan produk yang kita miliki kepada klien atau pada konsumen. Baik, saya di sini Heri Aristama sebagai di Departemen PPC yang akan menjelaskan tentang desain produk. Desain produk ini dirancang seefisien, nyaman, aman, sehat, efektif. Mungkin agar lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini sebagai tampak depannya, ini tampak belakangnya.
Ini tampak kanan, ini tampak kiri, dan ini tampak atasnya. Ini hasil jadinya yaitu tampak SW isometrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan kepada teman kami. Terima kasih. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizwan Aizan. Di sini saya diamanatkan di PT Kaizen ini sebagai departemen operasional, di mana di sini saya ingin menjelaskan tentang tempat tidur minimalis yang kita buat ini, yang dimana mengenai ukuran panjang maupun lebar yang nantinya kita akan produksi. Ya, di sini kita akan menampilkan ini sketsa tempat tidur yang kita akan buat nanti, yang dimana ini lebar atasnya ini 120 cm dan panjang ke bawah, dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas ini 150 cm, dan panjang samping kanan kirinya 290 cm. Yang dimana kita di sini mempunyai kelebihan untuk tempat tidur minimalis ini. Kita mempunyai banyak fungsi di sini, karena dari fungsi-fungsi spring bed tempat tidur yang lain itu kita mempunyai fungsi. Di sini kami mempunyai beberapa laci-laci yang dimana mempunyai multifungsional. Yang pertama ini laci bagian atas. Ini kita gunakan untuk menaruh barang-barang privasi kita, entah itu barang-barang bersifat pribadi. Dan di sini juga di dalamnya terdapat stop kontak untuk untuk mengecas HP dan bisa ditaruh di dalamnya. Kemudian di sini kita mempunyai meja belajar yang dimana kalau misalnya orang yang susah gerak gitu, yang malas untuk bergerak kemana-mana dan waktu belajarnya tertunda, bisa di tempat tidur ini. Di sini mempunyai ukuran 117 cm dikali 35 cm, dan laci-laci ini beragam ukurannya, ada yang 54,7 cm, kemudian ada yang 50 cm, tergantung dengan kebutuhan dan apa yang diinginkan konsumen nantinya. Di sini juga di laci bawah ini juga kita mempunyai fungsi lain nih, itu untuk menaruh sepatu. Bisa di sini menaruh sepatu kantor maupun menaruh sepatu olahraga lainnya. Di sini kita mempunyai dua laci untuk menaruh barang-barang pribadi maupun barang-barang lainnya. Oke, saya Didi Mufrodi dari Departemen Keuangan akan menjelaskan rencana anggaran biaya produk. Yang pertama untuk alat, gerindra, gergaji, obeng, meteran, habisnya 380.000. Untuk bahan, kayu jati, skrup, gantungan, knob, cat vernis, kasur, amplas itu habisnya 465.000. Jadi setiap pembikinan produk habisnya 465.000. Kalau yang alat ini belum termasuk itu. Melanjutkan dari teman saya sebelumnya, saya Jeffrey Kismana dari divisi Sales and Marketing. Jadi saya ingin sedikit membacakan target konsumen sebenarnya. Jadi target konsumen pada produk esensial minimalis bed ini berada pada kalangan menengah, karena dengan harga sebesar 600.000, konsumen dapat membawa pulang produk ini. Produk ini merupakan sebuah inovasi lanjutan efek pandemi COVID-19 yang betah di kasur. Produk ini juga dapat diperuntukkan untuk kalangan mahasiswa yang ingin lebih mengefisiensikan tempat maupun harga. Nah, produk ini juga memiliki keunggulan diantaranya sebagai tempat tidur, meja tidur yang digunakan untuk tempat belajar. Tersedia tempat pengisi baterai casan sebagai penyimpanan barang yang privasi, sebagai tempat penyimpanan barang dan lainnya sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.